Pemirsa, usai pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengungkap adanya dugaan penguasaan sejumlah pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara Barat NTB dan Bali oleh warga negara asing WNA. Akademisi Profesor Dr. Igede Pitane MSc dengan tegas menyatakan tidak ada pulau kecil di Bali dimiliki oleh WNA. Menanggapi hal tersebut, akademisi sekaligus tokoh pariwisata Bali Profesor Dr. Gede Pitana mengungkapkan bahwa isu kepemilikan pulau oleh WNA sebenarnya bukan hal baru, bahkan telah mencuat sejak tahun 2007. Berdasarkan aturan yang berlaku, kepemilikan pulau oleh pihak asing jelas tidak diperbolehkan. Menurutnya, penguasaan atau pengelolaan tanah oleh WNA dimungkinkan melalui skema penanaman modal asing (PMA) sepanjang tidak melanggar batasan hukum. WNA melalui badan hukum bisa menguasai lahan luas. Hal itu diperbolehkan dalam batas ketentuan seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai. Terkait pulau kecil, Pitano menjelaskan bahwa ada aturan yang membatasi penguasaan lahan oleh investor asing, yakni maksimal 70% dari total luas pulau. Sisanya minimal 30% harus tetap dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan sebelum kita membahas. Yang pertama itu kepemilikan, penguasaan, atau pengelolaan. Ketika kita berbicara kepemilikan, maka jelas pulau-pulau tidak boleh dimiliki asing. Itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Tetapi ketika ditanya apakah boleh asing menguasai dan atau mengelola pulau, maka saya nggak langsung menjawab pulaunya. Saya menjawab, boleh nggak orang asing menguasai tanah di Kalimantan yang gede itu sekian ribu hektar untuk usaha pertambangan atau usaha penanaman kelapa sawit atau usaha kehutanan. Demikian juga di Papua, demikian juga di Sulawesi, demikian juga di Sumatera yang luas-luas itu. Nah, jawabnya boleh. Jadi orang asing melalui badan hukum yang dia miliki boleh berusaha di Indonesia, berinvestasi di Indonesia dengan menguasai seluas lahan. Nah, lahan itu berapa luasnya itu ada aturannya. Kembali kepada pulau, maka ada aturan yang mengatakan bahwa tanah atau lahan di pulau itu bisa kok dikuasai oleh perusahaan asing, boleh, tetapi maksimal 70% daripada luas pulau. Selanjutnya, ada aturan lain lagi bahwa pantai tidak boleh dikuasai, tidak boleh dimiliki oleh siapapun, karena pantai itu bersifat publik. Dengan demikian, kalau misalnya ada orang menyewa atau berinvestasi sebuah pulau, boleh saja menguasai lahan di pulau itu mungkin 100 hektar, 200 hektar, tetapi pantainya tidak boleh diklaim sebagai penguasaan sendiri. Jadi itu aturan yang ada, dan kalau saya sendiri dari pariwisata sangat berkepentingan mengundang investor asing untuk membangun pulau-pulau kecil, apakah pulau terkebelakang, apakah pulau yang belum berpenghuni dan sebagainya, untuk membangun di sana. Tentu saja nanti ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Seandainya ada pengusaha asing melakukan investasi untuk mengembangkan pariwisata, maka bagi saya itu bagus. Tetapi tentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, termasuk tidak boleh menguasai pulau 100%, maksimal 70%, di mana 30% harus tetap milik Indonesia strip pemerintah untuk kepentingan rakyat. Pitano memastikan bahwa tidak ada pulau kecil di Bali yang dijual atau dikuasai penuh oleh pihak asing.
Pitana menambahkan dari perspektif pariwisata, kehadiran investor asing justru dapat membantu mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal atau belum berpenghuni, asalkan dilakukan sesuai aturan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Bunga Widrayani, Bali TV.